Kalau untuk maaf, orang-orang Cina itu kan di jalan raya banyaknya. Nggak ada, di pedalaman nggak ada. Jalan raya itu dagang khususnya. Sehingga dengan kepadatan tersebut, anak-anak dan remaja harus menghabiskan waktu di luar, ya kan? Sehingga memicu hal-hal yang tidak baik. Pengen sih memang keluar dari Gang Venus. Sehubungan mungkin ya, mungkin pasti pencahariannya sudah cukup sekian. Kalau orang sudah merasa betah, ya nggak mungkin kita pindahkan atau mereka suruh pindah, nggak mungkin mau. Kota Jakarta adalah salah satu kota termaju ke-8 di Indonesia. Jakarta juga termasuk pusat politik, ekonomi, dan juga bumi negara ini. Namun, siapa sangka, kota yang dijuluki kota metropolitan ini mempunyai sisi lain, bahwa di balik kota maju dan megahnya kota ini, masih terdapat tempat yang kumuh dan juga kurangnya sinar matahari. Inilah Gang Venus. Berada di Kecamatan Tambora di Jakarta Barat, terkenal sebagai permukiman terpadat se-Asia Tenggara. Bayangkan saja, menurut data di tahun 2021 menyebutkan, dengan luas wilayah sebanyak 540 hektar, Tambora ini dihuni sebanyak 250.000 penduduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Haji Muhammad Utabrani. Tinggal di sini dari tahun 1981. Dulu sebetulnya bukan Venus, sudah ada nama Perumahan Sepakat Baru. Dulu nih ya, Perumahan Sepakat Baru. Mungkin sudah terkenalnya di sini Gang Venus, jadi selalu namanya Gang Venus terus. Jadi sampai Kiai yang itu ya, Pak Kiai langsung yang ngesahin yang ituin. Udah kita namain Sepakat Baru, setuju semua. Ya karena udah kesebutnya Venus terus. Udah. Karena di situ ada perusahaan di situ Venus, jadi terkenalnya Gang Venus. Mungkin kalau Gang Venus ini terbentuknya itu karena apa, Pak? Ya satu sisi memang dari warga seluruhnya ini semenjak ada nama Sepakat Baru, semua itu sepakat semua warga di sini, terutama warga dengan pengurus RT RW-nya. Jadi nggak ada istilahnya perubahan apapun. Sebagian warga sini itu sebenarnya itu penduduk asli atau banyak pendatang juga, Mbak? Sebagian asli banyak, yang sebagian pendatang. Mungkin dari Jawa. Ini khususnya yang di sini banyakin dari Banten. Kalau untuk maaf, orang-orang Cina itu kan di jalan raya banyaknya. Nggak ada, di pedalaman nggak ada. Jalan raya itu dagang khususnya. Ya perusahaan kaos, konveksi maupun toko obat gitu. Itu di jalan raya. Sini tuh biasanya kalau misalkan untuk mata pencarian itu sebagai apa aja sih, Pak? Ya umumnya di sini satu banyak yang konveksi, kerja di konveksi. Ada juga dagang bagian parkir. Ya semerambutan lah. Mungkin ada kuliah harian atau borongan gitu. Khususnya banyaknya konveksi. Kalau untuk perubahan nih, kalau misalkan dari Gang Venus ini nih, yang dari dulu sampai sekarang itu menurut Abah gimana, Pak, perubahannya? Apakah memang ada yang meningkat atau menurun? Alhamdulillah nih, semenjak ada musibah kebakaran tahun berapa tuh saya lupa ya,
2020 itu tadinya kan kumuh sekali. Ya istilahnya sinar matahari udah tertutup. Ya. Itu ada dari pemerintah akan diperbaiki supaya ada sinar matahari dari penduduk. Ya karena mungkin musibah kebakaran, ya bukan alhamdulillah, bersyukurlah ya. Jadi ada semua tuh matahari atap bisa tembus semua. Alhamdulillah pada ini. Ya. Maksudnya Gang Venus ini masih bertahan gitu kan, sedangkan Kota Jakarta kan udah cukup maju gitu Bang. Ya, pengen sih memang keluar dari Gang Venus. Sambungan mungkin udah pasti pencahariannya sudah cukup sekian, nggak bisa lebih dari itu, ya dia bertahan di Gang Venus. Jadi pengen keluar dari Gang Venus, sebetulnya pengen. Ya mungkin pencahariannya lah ya yang tidak memadai. Untuk Gang Venus ini ada kenaikan penduduk nggak sih Bang dari tahun ke tahunnya Bang? Ada, cuman nggak seberapa lah. Setiap tahun biasanya habis Hari Raya Idul Fitri, ya mungkin tadinya ada 2 orang, tambah 2 orang. Nggak banyak sih. Ada mungkin dalam lingkung Gang Venus ini 10 orang lah paling banyak gitu. Kan di sini kan lumayan padat ya Bang ya penduduknya. Betul. Ini tuh bisa mempengaruhi kesehatan warga-warga nggak sih Bang? Terutama memang kalau kesehatan juga ada juga. Jadi masalah kesehatan, tapi alhamdulillah tidak sampai terjadi seberat kesehatan tersebut. Terkendali dengan baik lah di sini, amin. Kayak pemerintah ngasih dana setiap tahun atau setiap beberapa tahun ke sini, atau memang dia ngasihnya cuman pas ada kejadian bencana alam aja Bang? Ya, itu sepengetahuan saya sebagai sesepuh di sini, itu belum pernah ada bantuan dari pemerintah setiap tahun. Hanya pas karena musibah aja pasti ada bantuan. Itu aja yang saya tahu. Komunikasi antar warga di sini gimana sih Bang? Apakah berjalan baik atau kurang baik Bang? Cukup baik. Antara pengurus RW dan RT ini memang satu jurusan, satu ide yang paling baik, tidak ada masalah kekurangan apapun. Suasana gang yang tepat berada di sisi kanan kantor Kelurahan Jembatan Besi itu tetap hidup. Bagaimana tidak? Suasana yang sangat normal dijalani begitu santai, seperti anak-anak yang berlarian, kegiatan mencuci pakaian, berjualan keliling, motor berlalu lalang, hingga warung-warung es yang aktif melayani pelanggan. Meski masih terlihat sempit, tidak menghalangi warga Gang Venus ini untuk tetap menjalani aktivitas seperti orang-orang kebanyakan. Apa sih Pak pengaruh sosial terhadap pemukiman padat seperti Gang Venus ini Pak? Permasalahan sosial yang ada di Gang Venus yaitu karena daerah situ penduduknya pemukiman padat penduduk, bangunan yang berukuran kecil, akses jalan juga sangat kecil, gang-gangnya. Terus jarak yang cukup dekat antara satu rumah dengan rumah yang lain. Kalau kita lihat di lapangan rumahnya nggak ada jarak terlalu jauh, saling berdekatan, ya kan. Terus bahkan ada beberapa keluarga yang tinggal dalam satu rumah. Ada yang 2 atau sampai 5 keluarga itu, walaupun rumah kecil itu mereka tempati. Terus sehingga dengan kepadatan tersebut, anak-anak dan remaja harus menghabiskan waktu di luar, ya kan. Sehingga memicu hal-hal yang tidak baik karena kurang pengawasan, ya kan. Orangnya karena kelelahan capek sehingga kurang pengawasan, mereka main
di luar, jadi orang tua tidak kurang melakukan pengawasan. Hal tersebut menjadi problem sosial yang akan berdampak adanya potensi kerawanan kriminalitas baik di lingkungan sekitar bahkan dalam lingkungan rumah dengan lebih dari satu keluarga tadi, ya kan. Terus anak-anak kadang-kadang ya ikut-ikut ke pergaulan yang tidak baik, ya tawuran dan lain sebagainya. Alhamdulillah sih saat ini udah kita lakukan pengawasannya, ada Bimas dan Babinsa yang mengawasi, ya kan. Kita lakukan pendekatan sehingga hal-hal yang tadi yang saya bilang kriminalitas dan kerawanan bisa kita lakukan pendekatan sehingga agak sedikit kemungkinan terjadi kerawanan sosial tersebut. Kenapa sih Pak pemukiman padat seperti Gang Venus ini masih berdiri Pak, sedangkan kota Jakarta kan sudah cukup berkembang Pak? Ya mungkin karena awalnya mereka lahir di situ, ya kan, lahir dari turun temurun dari orang tua sampai saat ini mereka merasa betah walaupun Jakarta sudah berkembang, tapi pemukiman tersebut masih ada, ya kan, karena mereka merasa sudah betah tinggal di situ karena peninggalan dari orang tua, ya. Karena sudah merasa betah, ngapain dia nyari tempat di tempat lain gitu. Apa belum ada tindakan dari pemerintah pusat Pak untuk perubahan Gang Venus ini Pak? Dari pemerintah sudah banyak melakukan kegiatan, terutama perbaikan sarana dan prasarana, adanya perbaikan jalan lingkungan walaupun daerahnya kumuh, ya kan, tetapi penataan lingkungan tetap dilakukan sehingga dengan penataan diharapkan warga masyarakat bisa menikmati fasilitas yang telah dilakukan oleh pemerintah gitu. Bagaimana sih pandangan Bapak terhadap pemukiman padat seperti Gang Venus ini Pak, sedangkan kota Jakarta kan sudah sangat berkembang Pak? Tanggapan kita ya kan mereka merasa dari lahir di sini, ya kan, besar di sini. Kalau orang sudah merasa betah ya nggak mungkin kita pindahkan atau mereka suruh pindah, nggak mungkin mau, karena sudah, sedangkan mata pencaharian mereka juga di sini. Di sini kalau kita lihat banyak konveksi, ya kan, sehingga ibu-ibu rumah tangga tuh bisa membantu mencari nafkah suaminya, ya kan, di siang hari menerima memasang kancing dan lain sebagainya. Jadi walaupun pemukiman padat tapi perekonomian mereka bisa terbantu dengan adanya usaha-usaha konveksi yang ada di sekitarnya. Tanggapan Bapak terkait solusinya nih Pak untuk Gang Venus ini agar lingkungannya lebih baik itu seperti apa ya Pak? Kalau solusinya ya kita lakukan adanya bantuan bedah rumah, ya kan. Beberapa kali di Kelurahan Jembatan Besi ini pernah mendapatkan bantuan bedah rumah dari Bajis Nasional, tetapi kan bergantian, nggak harus secara keseluruhan kita bedah, nggak menunggu giliran waktunya di RW 3, RW 4 dan lain sebagainya, nanti balik lagi situ. Penataan sudah dilakukan, jalan, lingkungan dan lain sebagainya, ya. Cuman pada saat itu mungkin lebih dari ini Pak, kondisinya lebih buruk. Pernah terjadi kebakaran di tahun 2020. Pemerintah waktu itu kondisi lebih kumuh dari sekarang. Pemerintah sudah memberikan bantuan berupa uang dan bahan bangunan untuk membangunan kembali rumah tersebut, ya kan. Sehingga selain adanya program pemerintah, ya tadi penataan di Dinas Perumahan juga tetap dilakukan. Itu setiap tahun ya dengan adanya proyek CAP. Itu. Dulu lebih parah dari ini. Iya, karena terjadi kebakaran, ya kan. Pemerintah memberikan bantuan, ada yang uang, ada yang bahan bangunan. Akhirnya mereka membangun sendiri, ya
yang seperti yang terlihat saat ini. Kalau dulu banyak dari apa? Dari kayu-kayu. Iya, kalau sekarang udah alhamdulillah udah beton lah, udah lumayan. Kalau bantuan pemerintah kan udah banyak nih. Pertama dari KJP juga mereka dapat tuh, ya kan, bagi anak sekolah. Terus lansia juga dapat, ya kan, kartu lansia. Terus dari keluarga tidak mampu dari PKH ya. Ya PKH bantuan pangan tuh yang setiap bulannya. Terus masih banyak lagi ya kalau dari Pemprov DKI begitu. Jadi Pemprov DKI ya udah berusaha bagaimana supaya warga masyarakat yang tidak mampu itu bisa mendapatkan bantuan gitu. Banyak sih Pemprov DKI kan. KJP aja tuh lumayan tuh dapatnya. Satu anak berapa itu? Dari SD, SMP, SMA tuh udah sekolah gratis, dapat KJP semua, ya kan. Terus orang tuanya tidak mampu, ya beberapa bulannya dari Januari kita mendapatkan bantuan pangan beras juga tuh per satu keluarga 10 kilo atau 20 kilo Pak? 10 ya, 10 kilo yang dari apa? Bantuan dari pusat itu, bansos, ya kan. Alhamdulillah bisa mengurangi ini. Jadi gitu, di sini kondisinya begitu. Jadi dalam satu rumah walaupun kecil ada 2 atau 3 kepala keluarga, anaknya udah menikah tinggal di situ juga kan, atau saudara dari istri atau saudara suami juga tinggal situ. Jadi kalau malam-malam jangan heran anak-anak tuh pada main bola di luar begitu. Karena harus gantian, ya kan. Itu kasihan memang kalau kita bilang kasihan, ya mungkin itu kemampuan mereka di situ, ya kan. Karena keterbatasan perekonomian itu udah mereka kan hanya buruh pabrik, buruh konveksi, ya kan. Ya karena dari faktor pendidikan mereka nggak bisa untuk mencari pekerjaan di tempat lain, ya kan. Kalau umpama ijazah SD, SMP, ya mana mungkin kan diterima. Iya gitu, itu doang. Jadi ya mereka masa betah, udah nyaman lah di sini, udah berpuluh tahun dari mereka lahir, ya kan, sampai sekarang, sampai dari lahir kecil dewasa ya di sini terbiasa, walaupun lingkungannya begitu, walaupun cahaya kan tahu sendiri tuh, nggak ada cahaya kan, tertutup semua tuh. Ya kayak kita aja kalau udah betah dulu, walaupun rumah lingkungan kayak gimana, tetap aja kita rasa nyaman ya gitu kan. Abang tahu nggak sih tentang pemukiman Gang Venus? Wah, itu kita kurang tahu deh Bang. Itu juga daerah mana juga kita nggak tahu. Apakah abang tahu tentang pemukiman Gang Venus yang ada di Jakarta Barat? Kalau untuk Gang Venus saya kurang tahu Mas. Kayaknya soalnya saya biasa main hanya di Jakarta Timur dan Jakarta Pusat saja. Selama ini, warga di Gang Venus pada khususnya merasa tidak masalah tinggal di lingkungan padat penduduk. Mereka merasa mampu beradaptasi dan menyesuaikan diri dengan lingkungan. Padahal, secara medis, lama-kelamaan kondisi itu bisa menyebabkan penurunan kualitas kesehatan para penghuninya. Warga tetap tinggal dan enggan untuk pindah. Kebanyakan warga sudah nyaman dan sudah dekat dengan warga setempat layaknya keluarga.